Hai teman-teman, pada masak apa lu hari ini? Ih, pakai mecin tahu. Biar sedep kata gue mah. Iya, kayak gosip-gosip tuh. Kalau kurang bumbu kan kurang sedep kita dengarnya. Yolo gengs, kita ngupdate lagi nih hari ini. Pertanda bahwa dunia tidak baik-baik saja. Ya pengennya kan kita kagak usah ngupdate ya. Biar image-nya nih dunia lagi adem ayem. Tapi belakangan ini, negara plus 62 itu kayaknya lagi panas banget ya, banyak cerita. Sampai-sampai kita lagi masak nih gosong. Lagi nyetrika bolong. Lagi nyiram tanaman juga kebanjiran tuh jadinya. Gara nempel mulu di televisi. Nontonin lagi rame-rame. Nah di update kali ini, kayaknya emang khusus nih beritanya buat para emak-emak. Karena memang semua beritanya itu bikin sakit hati para emak-emak. Yang pertama tentang artis idola, dan selanjutnya tentang anak yang hilang karena sepak bola. Aduh, yang itu bener-bener bikin lemes deh kita dengernya. Tapi kita ke berita yang pertama aja dulu ya. Dari pasangan tergorgeous versi SCTV kemarin, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ini dua orang bener-bener bikin geger satu Indonesia. Karena harapan emak-emak akan image idola yang akhirnya bisa mereka persatukan lewat mahligai rumah tangga hancur seketika. Soalnya itu malah membawa malapetaka untuk si wanita. Ya karena kalian pasti juga udah pada denger lah. Kalau sang istri atau Lesti Kejora nih, itu melaporkan suaminya Rizky Bilar karena katanya KDRT. Yang pemicunya adalah diduga kalau sang suami ini ketahuan selingkuh. Namun kocaknya kayak tadi tuh, ada sebuah penghargaan di salah satu stasiun TV yang mengumumkan bahwa pemenang dari kategori suami, terus istri, dan pasangan tergorgeous katanya itu dimenangkan oleh mereka. Bertepatan dengan berita ini tuh mencuat ke media. Jadi orang-orang kan kayak pada, hah? Gimana? Sampai membacakan nominasi dan pemenangnya tersebut juga kayak bingung gitu ekspresi mukanya. Hal ini tuh jadi semacam perdebatan. Ya mungkin memang karena pemenangnya itu sudah ditentukan dari hari-hari sebelumnya, sebelum hari H. Kan katanya juga memang penentuan pemenangnya itu berdasarkan voting dari para pemirsa. Yang kalau diganggu-gugat berarti tidak mengikuti prosedur sebelumnya. Yang mana pemenangnya ya sebenarnya emang dia. Nggak bisa dirubah ataupun mungkin ya minimal bisa dihapus aja lah kategori nominasinya, nggak usah diadain dulu. Soalnya nggak main-main loh ini beritanya. Beneran jadi pada banyak nih emak-emak yang jadi lemes mendengar seakan-akan itu adalah anaknya sendiri yang mengalami kejadian tersebut sampai sakit hati gitu ya. Amit-amit ya jangan sampai kejadian sama anak sendiri, karena siapa juga sih yang mau mengalami KDRT. Soalnya memang segitu erat dan fanatiknya nih orang-orang mendukung pernikahan dari mereka berdua tuh semenjak awal. Jujur ini jadi kayak semacam fenomena juga ya. Kalau misalkan pasangan yang heboh-heboh atau favoritnya mama di Indonesia siapa ya, Raffi sama Nagita begitu. Nah itu kan disukain sama ibu-ibu perkara Nagita nih image-nya itu sebagai istri yang baik, istri yang sabar, walaupun udah kaya tetap down to earth, yang hal gitu-gitunya lah. Tapi pernikahan mereka berdua itu bukan hasil dari jodoh-jodohan netizen. Beda cerita nih sama pasangan Leslar, Lesti Bilar, yang memang istilahnya dibentuk dan diciptakan oleh netizen. Jadi mungkin itulah yang membuat banyak orang merasa kayak menikahkan anaknya sendiri. Nah tapi mungkin banyak dari kalian yang sebenarnya dari awal nggak tahu nih, kayak gimana sih ceritanya kok bisa sampai heboh? Siapa sih mereka sebenarnya? Karena gimana pun juga semua ada segmentasinya ya. Gak semuanya kenal walaupun fenomenal. Dan tahu-tahu sekarang nih orang-orang pada ngomongin Leslar, jadinya nih kita rooming. Taunya langsung ini ada artis masalahin KDRT yang isunya ini juga lagi diangkat di mana-mana. Nah makanya kita bahas dulu yuk. Awal mulanya nih secara singkat aja biar kalian nih gak gagal paham. Kalau misalkan diajak ngobrol sama tetangga-tetangga waktu lagi beli sayur di tukang sayur. Jadi Lesti Kejora itu adalah pemenang kontes Dangdut Akademi Indosiar di tahun 2015 gengs. Nah image dari Lesti ini itu memang dikenal sebagai gadis yang polos gitu asal Cianjur, yang tutur katanya lembut, malu-malu, dan sopan gitu. Ya mirip-mirip sama gue lah. Ditambah gue akui memang suaranya bagus banget. Beneran bagus, gengs. Alhasil jadinya image-nya tuh kan positif banget. Dan jadi banyak yang ngefans. Apalagi background dari cerita hidupnya itu dikatakan struggle atau susah lah. Sampai akhirnya bisa jadi pemenang di kontes tersebut dan masuk ke dunia keartisan. Mulai dia tuh dapat duit dan bisa membangun rumah untuk keluarganya menjadi layak dan sejahtera cenah begitu. Cuma lagi-lagi untuk kasus Lesti ini sih gue bilang cukup salut. Karena kan kita biasa tahu nih namanya semacam reality show atau kontes-kontes begitu, pasti banyak tuh gimmick-gimmick kayak jual kesedihan, ataupun tau-tau konflik sama jurinya. Ya pokoknya drama-drama untuk menaikkan rating lah. Tapi since karena ini kan kontes nyanyi, yang dinilai itu gimana pun juga suara. Walaupun ada gimmick-gimmick di baliknya, tetap aja harus diakui memang suaranya Lesti ini bagus. Jadi ya udah fair-fair aja lah jatuhnya. Nah waktu udah menang,
dan udah jadi penyanyi lah ya nih. Lesti dikabarkan dekat atau pacaran sama salah satu kontestan jebolan dari acara itu juga yang sama kayak Lesti tadi. Dan biasa namanya udah jadi artis, beritanya terus muncul dong di mana-mana. Sampai suatu ketika, Lesti ini putus dari sang pacar. Dan pacarnya tersebut tadi itu menikah dengan perempuan lain, yang intinya berarti ini si Lesti jatuhnya ditinggal kawin. Yaudah, sampai sini pada paham ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Allah, penting banget kita bahas ginian, semoga nanti ada faedahnya ya. Lanjut lagi aja kita ke pihak pria, yaitu Rizky Billar. Nasibnya tuh hampir sama dengan Lesti, tapi agak berbeda angle. Jadi tadi kan ini Lesti judulnya ditinggal kawin sama mantan pacarnya. Tapi namanya Lesti ini sebenarnya sudah besar dan beneran pernah pacaran, terus ya udah bener pacarnya nikah sama perempuan lain. Nah, kalau Rizky Billar, berita yang hebohnya itu awalnya sebenarnya dari mantan pacarnya dulu nih yang bernama Dinda Hao, yang akhirnya menikah dengan Reim Bayang. Hebohnya kenapa? Jadi awalnya perkara kalian pernah inget nggak ada berita masalah postingan Dinda Hao yang baru kawin, terus bilang dia nggak bisa masak Indomie sekalipun. Ya hal itu jadi kayak lucu-lucuan. Masa kayak Indomie aja nggak bisa masak gitu? Dibahas lah, di roasting sama netizen. Di situ orang-orang baru tahu dan menyorot pernikahannya Dinda Hao. Pas dilihat-lihat loh, kok ada Rizky Billar nih datang? Yang mana katanya, dulu nih Rizky Billar adalah mantannya dari si Dinda Hao. Netizen jadi berspekulasi kayak, ih miris banget ya, datang ke pernikahan mantan. Yang berarti image-nya sama nih, ditinggal mantan juga kawin. Jadi gitu gengs awal mulanya. Judulnya ini tuh sama-sama ditinggal kawin. Nah cuma bedanya nama dari Rizky Billar, pada saat itu sebenarnya belum dikenal-kenal banget sama orang. Karena dia masih main-main FTV yang tidak jadi peran utama juga. Beda halnya dengan Lesti Kejora tadi, yang memang sudah menjadi penyanyi dan juara satu ya. Dan karena background dari cerita ditinggal kawin tadi sama sang mantan pacar, namanya pun jadi naik. Cuman usut punya usut, katanya sih ternyata dulu nih Rizky Billar sama Dinda Hao itu nggak baru pacaran, cuman deket aja. Beda ceritanya sama si Lesti dan mantan kekasihnya beneran pacaran. Namun karena berita tadi masalah ditinggal kawin image-nya sudah mencuat, akhirnya mereka dipertemukan tuh, diundang di satu acara namanya Tukul One Man Show di Indosiar kalau nggak salah. Yang sebenarnya background dari keduanya itu ya nggak ketemu si aslinya. Maksudnya bukan satu circle dan nggak saling kenal juga. Jadi dipertemukan awalnya tuh di acara tersebut. Dengan tema lagi-lagi ya ditinggal kawin. Orang lagi viral tentang itu. Dari sini netizen pas nonton kayak ngerasa lucu juga kali ya kalau mereka nih akhirnya bersama. Karena kan senasib tuh sama-sama ditinggal kawin. Intinya sebenarnya basicnya tuh hanya seputar itu, gengs. Nah biasa, karena demand dari masyarakat yang tinggi nih ingin melihat mereka terus bersama. Jadi banyak deh tuh program-program dan acara-acara yang mengundang mereka terus. Namanya lagi viral. Di awal sih sebenarnya banyak yang menduga kalau semua itu hanya settingan atau gimmick semata ya. Istilahnya buat ngasih makan para netizen aja nih, lu maunya begini kan kita hadirkan. Diturutin. Lah kan para penonton ini emang bos semua. Kayak kalian nyuruh gue bahas begini, ya udah beneran kita bahas dah. Yang mana akhirnya mereka pun ya beneran terus bersama tuh. Sama-sama membuat konten YouTube, sampai buat video klip bareng, yang views-nya ya dipastikan naik terus. Dari situ pun image sang pria ini tergambarkan ya bagus-bagus aja kalau di kamera. Nggak terlalu yang aneh-aneh banget memang. Belum ada cerita atau berita-berita aneh di tahap ini. Kalau cuma sekedar settingan atau gimmick ya udah biasalah, banyak yang melakukan hal kayak gitu. Sedangkan kalau image dari sang wanita, itu kan dari awal emang udah bagus-bagus aja ya. Jadilah itu semacam lampu hijau lagi nih dari para netizen untuk pada bilang, yuk bisa yuk terus lanjut ke tahap berikutnya, kita kawal sampai halal alias disuruh kawin. Padahal orang tua mereka masing-masing aja belum tentu ya, belum tentu nyuruh. Tapi netizen di sini udah ngelebihin dari restunya orang tua. Nah dari sini tuh terbagi ada dua kubu. Dimana kubu pertama nih percaya kalau ya udah mereka ini ternyata beneran berjodoh dan saling suka. Gemes ya. Tapi yang kubu kedua itu menganggap semuanya masih settingan aja, namanya dunia entertain, demi kepuasan penonton semata. Sampai-sampai tahu-tahu ada kabar mendadak kalau ternyata mereka berdua resmi menyatakan akan menikah. Lah orang-orang pada kaget dong. Kayak, wah beneran ternyata. Dari situ banyak dia mulai gosip-gosip miring. Yang mana semuanya sebenarnya sudah dibicarakan ya di infotainment pada saat itu. Dan semuanya lagi-lagi ya gosip dari mulut-mulutnya netizen yang belum tentu kebenarannya. Yang paling santai terdengar rame itu ada dua. Pertama, kalau dari sisi sang pria, ini katanya ya, belum ada bukti yang konkret, hanya omongan-omongan yang sempat rame aja pada saat itu. Ada orang soalnya nih yang bikin instastory sebuah video yang bilang kalau
kalau si pria ini dulunya simpenan tante-tante lah, open BO lah. Pokoknya dibilang intinya bukan cowok-cowok baik sampai penyuka sesama jenis di masa lalunya. Tapi ingat, ini lagi-lagi hanya cerita simpang siur dari si oknum ini. Yang mana orang-orang banyak yang nggak percaya lah. Kayak soalnya kan Leslar ini lagi naik-naiknya. Ya pasti terpaan dan gosip-gosip miringnya juga banyak yang memberikan berita-berita hoax. Nah, sedangkan kalau dari pihak wanita, itu dikabarkan semacam hamidun duluan. Lebih kepada karena acara pernikahannya dianggap dadakan. Soalnya ada yang menganggap biasa lah, netizen kan kalau ngeliatin orang kan suka komentarnya macam-macam. Dibilang, perutnya tuh kayaknya gedean deh. Terus lihat itu, dress kawinannya sampai ditutupin tuh modelnya biar nutupin perut, katanya pada begitu. Lagi-lagi ingat, itu hanya gosip-gosip tetangga yang nggak tahu ya kebenarannya. Ih, ngapain sih tuh orang-orang? Pasti lagi ngerupin gue deh. Kalau menurut gue pribadi sih, benar atau enggaknya masalah dua tadi, bisa dibilang itu gimana pun juga ya masalah hidup orang nggak sih? Kok repot banget ngurusin masa lalunya orang nih? Ya bisa aja kan ada orang masa lalunya buruk, tapi pingin berubah jadi orang yang lebih baik lagi, namanya manusia. Atau misalkan nih ada orang hamidun, terus hilaf kan namanya juga. Makanya mau diperbaiki dengan yang namanya pernikahan. Allahualam aja udah urusan dia sama Tuhan. Kita jadi manusia kan kagak sempurna-sempurna juga ya maksudnya ya. Dan fans mereka berdua itu yang sebesar itu, nggak pedulilah sama gosip-gosip tersebut, karena ini seneng banget nih ngedengar mereka berdua akhirnya mau menikah. Pokoknya mereka menanggapi gosip-gosip tersebut kayak, iri, bilang bos. Soalnya hebohnya lagi nih, para fans-fansnya tersebut yang tersebar di berbagai daerah, itu sampai ngadain pengajian sendiri masing-masing di rumahnya untuk mendoakan pernikahannya Leslar. Jadi segitu hebohnya kalau kalian pengen tahu. Makanya ini bisa jadi kayak semacam fenomena yang mana beritanya jadi heboh banget nih sekarang. Intinya banyak banget deh orang yang seneng karena merasa berhasil nih menjodohkan mereka berdua. Kalian tahu nggak bisa reward seseorang kalau bisa menjodohkan dua pasang manusia, itu katanya bisa dapat emas di sorga. Subhanallah nggak tuh? Ya tapi kalau dijodohinnya sama orang yang tepat, orang yang istiqomah yang benar dunia akhirat. Cacat ya. Udah tuh sampai akhirnya mereka berdua menikah. Dan gosip-gosip tadi pun sirna, termakan oleh waktu dan ditimpa sama kemesraan mereka berdua nih di depan kamera. Dan akhirnya nggak lama setelah menikah, mereka pun punya anak. Vlog-vlog yang mereka buat pun selalu terlihat bahagia. Happy-happy sampai juga terlihat makmur banget hidupnya. Beli mobil mewah, barang-barang branded, ya pokoknya khas vlog-vlog artis-artis kekinian lah. Yang memang memperlihatkan kemesraan dan kemewahan. Lah tahu-tahu kagak ada angin, kagak ada hujan. Hari Rabu kemarin di tanggal 28 September, Lesti ini melaporkan sang suami yang katanya telah melakukan KDRT. Masalahnya yang bikin geger banget tuh. Dalam surat pelaporannya itu dibilang, kalau Lesti ini sampai dicekik dan dibanting di dalam kamar mandi. Dan semua itu sudah dibuktikan dengan dilakukannya visum. Lah kok kayak ekstrim banget ya? Baru deh ternyata semuanya terkuak. Kalau kemesraan yang selama ini dipertontonkan, hanyalah gimmick karena keinginan fans-fansnya aja. Serem ya? Tapi ya itulah dunia entertain. Terkadang emang gak seindah apa yang terlihat. Soalnya semuanya tuh disetir sama netizen. Ya sebenarnya nggak ada yang nyangka juga sih kalau ternyata dibaliknya tuh segitu sadisnya. Soalnya ketipu sama kemesraan yang ditampilkan. Namanya kayak baik-baik aja kok ternyata di belakangnya sampai dicekik sampai dibanting begitu. Lah ini pernikahan apa smackdown? Apalagi saat ini katanya diduga alasan sang suami berbuat demikian itu karena katanya ketahuan selingkuh. Lah yang bikin heran, kok dia yang ketahuan selingkuh, dia juga yang marah. Bukannya kebalik yang ngamuk siapa? Pokoknya setelah melakukan pelaporan tersebut, dikabarkan sekarang Lesti lagi dirawat di rumah sakit untuk luka-luka yang dideritanya. Dan kasusnya juga masih dalam penanganan polisi. Yang jelas, jika terbukti kalau nanti ini bila melakukan semua itu, dia akan diancam. Tidak boleh tampil di televisi lagi. Karena sebagai pelaku KDRT, ya biar semuanya ada efek jerah lah bagi semua pihak ngelakuin itu lagi. Yang istilahnya masa pelaku kejahatan masih diperbolehkan tampil di TV sih buat jadi idola. Macam masalah Saiful Jamil kan juga kemarin gitu. Akhirnya dilarang tuh tampil di televisi lagi. Yang jelas tentunya berita ini pastinya bikin shock para fans-fansnya ya. Terutama yang pada jodoh-jodohin kemarin tuh. Sampai banyak yang komentar, ayo lo tanggung jawab. Yang kemarin jodoh-jodohin anak orang tuh jadi digituin. Ya menurut gua sih ini yang salah bisa dibilang semua pihak juga. Fans yang terlalu fanatik dan dianggap seperti memaksa keinginan mereka untuk melihat idolanya bersama. Dan idolanya tersebut yang juga memanfaatkan hal itu juga. Alasannya banyak, mungkin karena opportunity, materi, ya macam-macam lah. Yang jelas kalau sampai gimmick dari sebuah entertainment itu dibawa ke dalam kehidupan nyata beneran, hingga pernikahan, ya resikonya emang begitu. Soalnya berarti kan nikahnya itu bukan berdasarkan atas cinta, tapi berdasarkan atas rating dari netizen. Dan sekarang jadinya gosip-gosip yang awal tadi tuh terkuak lagi. Orang-orang pada mempertanyakan, jangan-jangan gosip yang dulu bener apa enggak nih jadinya. Soalnya ada kayak pantauan-pantauan dari netizen yang menemukan sebuah akun yang pernah memposting foto dari sang pria ini di tahun 2015. Jadi udah lama banget sebenarnya. Cuman ya hal itu nggak bisa dipertanggungjawabkan juga
juga untuk kebenarannya. Namanya berita lagi viral, jadi banyak berita-berita yang masuk juga nih. Allahualam lah ya. Dan sebenarnya masalah ini juga menjadi besar karena kebetulan ada berita-berita lainnya tentang public figure juga yang diduga selingkuh dari istrinya. Jadi ini suami-suaminya begitu. Ada kayak dugaan Reza Arab selingkuh dari istrinya Wendy, dugaan juga Regida Taw selingkuh dari istrinya Ayu Dewi. Ya pokoknya namanya gosip-gosip artis mah nggak jauh-jauh dari begitu-gituan ya. Tapi lagi-lagi masih dugaan ya. Ditambah lagi ya ini, Rizky Bilar yang dilaporkan katanya selingkuh dan KDRT. Hal ini menjadikan semacam trust issue ke orang-orang yang pada belum nikah nih, terutama para perempuan. Ya takut kalau, aduh nanti suami gue begitu gimana, meresahkan ternyata laki-laki. Ya jangan mengeneralisasi lah ya. Kesian nih cowok-cowok kayak kita yang kalau dicap begitu jomblo terus jadinya. Cuman yang jelas isu tentang perselingkuhan dan KDRT saat ini tuh lagi gencar. Nah karena emang lagi diomongin di mana-mana, biasalah orang-orang yang suka mencari apa-apa sih yang lagi trending, terus diikutin deh buat mencari rating ujung-ujungnya. Masuk deh kita ke berita yang kedua tentang Mbak Im dan sang istri yang membuat prank konten KDRT. Jadi ini lagi-lagi beritanya masih seputaran artis ya. Udah kayak infotainment gosip nih jadinya update. Soalnya nggak tanggung-tanggung ini gengs bikin bingungnya. Yang di prank itu polisi. Apa kabar dunia? Kayak berani amat ngeprank polisi. Lah jadinya heboh. Jadi video itu tuh diunggah di hari Sabtu kemarin tanggal 1 Oktober yang berjudul Baim KDRT. Paula jalani visum, nonton sebelum video ini di take down. Yang akhirnya beneran di take down sih kayaknya, tapi nggak tahu tuh dari pihak YouTube atau pihak pribadi, perkara ini rame banget, dihujat sama netizen. Ya karena memang udah kelihatan sih ini momennya. Itu mengambil dari peristiwa Leslar tadi, yang lagi hangat dibicarakan. Cuma kalau hal itu kan emang beneran ya, ya siapa sih lagi-lagi yang mau jadi korban KDRT? Lah tapi ini kok malah dibuat prank-prankan? Udah gitu yang di prank, polisi pula. Dikira polisi kagak ada kerjaan apa gimana? Ngurusin hal-hal bohongan mainan begituan? Kurang apik lah rasanya kalau dijadikan bahan prank. Jadi kurang lebih isi videonya ini kayak begini, gue jabarin aja lah ya. Di awal-awal video pokoknya biasa tuh endorsement produk. Terus sang istri ini pakai masker. Masuk deh ke kantor polisi, bawa kamera tersembunyi gitu. Macam acara uyak-uyak, gengs. Dan sang suami ini mantau di mobil nih sambil ngasih instruksi. Ya udah kayak uyak-uyak. Dari situ sang istri bilang, mau bikin pelaporan nih Pak karena suami saya KDRT. Nah si polisinya merasa familiar walaupun ini cewek pakai masker ya, sama suaranya kan kayak pernah denger. Terkejut banget pas istri itu buka masker, ternyata Mbak Paula. Si polisinya langsung kayak, astagfirullahaladzim Mbak Paula, beneran Mas Baim ini KDRT? Heboh kan, apa benar begitu? Iya Pak, sedih kan gitu. Nggak lama, Mbak Im masuk, ketawa-ketawa gitu, karena Bapak kena prank. Terus ya udah ngobrol-ngobrol sama polisinya. Lama. Ya maksudnya buat apa ya? Tujuannya apa gitu? Makanya banyak orang-orang yang merasa kontennya itu sepertinya tidak tepat dan nggak berfaedah juga. Apalagi di saat isu tentang KDRT itu lagi panas. Kok malah dibuat bahan konten prank-prankan? Dan lagi-lagi yang di prank polisi kayak apa ya? Nggak etis aja udah. Tapi mungkin semuanya ada pasarnya. Ya makanya konten-konten macam begitu tetap banyak yang dibuat sama orang-orang. Ada aja yang suka. Soalnya waktu dilihat dari komen-komennya, sama tuh. Masih ada yang bilang, keren, sehat selalu ya, semoga jangan KDRT beneran. Ya tipikal-tipikal netizen plus 62 lah. Macam-macam, memang beragam banget sifatnya. Cuman menurut kalian gimana? Langsung aja komen di bawah ya. Apakah wajar bila KDRT itu dijadikan bahan prank atau enggak? Nah, gengs, sekarang kita masuk ke berita yang ketiga. Yang baru bikin hati tuh banget dengernya. Wah, ini sih vibes-nya udah beda total ya. Kalau tadi itu kan banyak hati ibu-ibu yang jadinya patah karena mengetahui idolanya ternyata tidak sesuai bayangan yang diharapkan. Nah, kalau kasus yang kali ini, itu banyak hati ibu-ibu yang patah karena kehilangan anaknya perkara sepak bola. Wah, ini sih jatuhnya sebenarnya harusnya ke Miss Things ya. Karena bisa dibilang itu menjadi semacam tragedi sepak bola tersuram sepanjang sejarah di Indonesia. Yaitu kita akan membahas tentang tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang isunya sudah sampai ke dunia internasional beritanya nih, gengs. Habisnya kok bisa ya, korbannya banyak banget. 100-an lebih dan ini terus masih counting ya sampai video ini dibuat. Ini tuh pertandingan bola, tapi kenapa jadi kayak teror massal jatuhnya? Sebanyak itu korbannya bukan cuma luka-luka, tapi kehilangan nyawa. So, kita bahas kronologinya, biar kita nih paham dari runtutan kejadiannya. Jadi pada hari Sabtu kemarin, tanggal 1 Oktober, pertandingan Liga 1 2022 antara Arema versus Persebaya, itu dimulai di Stadion Kanjuruhan, di Malang tuh pada jam 8 malam. Jadi di sini Arema itu adalah klub sepak bola asal Malang, yang berarti dia ini menjadi tuan rumah. Sedangkan Persebaya itu klub sepak bola asal Surabaya. Nah, FYI aja nih, menurut berita, sebelumnya di tanggal 13 September, Polres Malang itu telah mengajukan usulan kepada panitia pelaksana atau panpel ya sebutannya dari
Arema FC supaya melakukan pertandingannya yang memang sudah diumumkan ke publik itu di jam 8 malam, diubah aja deh jadi sore-sore. Ya misalkan jam 15.30, setengah 4. Karena katanya memang yang sudah-sudah nih, kalau pertandingan dilakukan malam hari itu vibes-nya, penonton lebih suka rusuh aja jadinya. Beda kalau siang itu dirasanya lebih kondusif. Namun nggak tahu kenapa ya pertandingannya tetap aja tuh dilaksanakan sesuai jadwal yaitu jam 8 malam. Dan biasanya namanya masing-masing antar klub bola, itu kan pasti punya pendukungnya masing-masing, punya supporternya. Apalagi ini konteksnya dua klub sepak bola yang besar banget dari Jawa Timur. Namun pada pertandingan kali itu, yang mana Arema versus Persebaya, digelarnya tanpa kehadiran para supporter dari Persebaya, gengs. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kebetulan Persebaya itu baru terkena sanksi untuk tampil tanpa supporter sepanjang 5 pertandingan selanjutnya ke depan. Hal itu memang dikarenakan karena sebelumnya pendukungnya ini sempat rusuh waktu Persebaya melawan klub Rans Nusantara di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 15 September 2022 yang lalu. Jadilah judulnya dihukum, dimana besok-besok kalau tanding nggak boleh ada supporter ya, karena kemarin ini udah bikin rusuh dan melanggar beberapa peraturan. Ya udah deh nih, dimulailah pertandingan. Dan selama pertandingan berlangsung itu, semua dinilai berjalan kondusif aja. Hingga akhirnya pertandingan pun berakhir dengan skor 3-2 untuk Persebaya. Jadi Persebaya 3 dan Arema ini 2. Yang mana dengan berat hati, berarti Arema ini kalah di kandang sendiri. Dan ternyata itu adalah kekalahan pertama untuk Arema, kalah di kandang sendiri melawan Persebaya dalam kurun waktu 23 tahun terakhir, gengs. Jadi yang udah-udah tuh biasanya menang terus. Menurut infonya sebegitu ya, correct me aja kalau salah, komen di bawah. Pokoknya pertandingan itu akhirnya berakhir di jam 10 malam. Setelah peluit wasit dibunyikan, ratusan Aremania, itu sebutan untuk para supporter Arema ya, banyak yang membanjiri turun ke lapangan dengan membawa atribut pastinya. Seperti kayak bendera sama banner lah biasa. Yang tujuannya awalnya untuk berinteraksi sama para pemain Arema. Ya istilahnya nih fans ketemu sama idolanya lah, chit-chat, bincang-bincang. Jumpa fans begitu. Nah sedangkan para pemain Persebaya, posisinya sudah diamankan di keluar stadion. Yang memang itu bagian dari antisipasi keamanan untuk mereka supaya nggak bentrok. Cuma lagi-lagi, sebenarnya supporter dari Persebaya kan nggak ada sama sekali di sana. Namun entah kenapa, walaupun jatuhnya di sini sebenarnya nggak ada bentrok antara dua supporter ya, kerusuhan tahu-tahu tuh terjadi. Karena tadi ada sebagian penonton yang memasuki lapangan, bawa-bawa bendera logo Persebaya yang udah dicoret-coret. Dan kericuan selanjutnya pun terjadi, di mana orang-orang ini pada ngelemparin botol air mineral dari tribun tempat duduk ke lapangan. Yang nggak tahu juga maksudnya apa, mungkin kecewa dengan kekalahan Arema. Nah, karena kericuan tersebut, polisi pun turun tangan. Mungkin dirasa lama-lama ini keadaannya tidak kondusif, ditembakkanlah gas air mata. Dari sini pun masalah besarnya dimulai. Jadi rentang waktu antara jam 10 tadi hingga sekitar jam 12 malam, jadi sekitar 2 jam ya, itu chaos, gengs. Sejumlah supporter itu makin beringas. Semenjak tadi tuh ditembakkannya gas air mata ke para penonton. Langsung ngamuk orang-orang. Dan yang sebenarnya nggak rusuh, yang duduk aja tenang adem-adem ayem, jadi ikutan panik lah dengan keadaan tersebut. Orang sampai kendaraan-kendaraannya diparkir, itu pada dibakarin. Ya kalau mobil kepolisian gak usah ditanya ya, udah pada habis, pada beringas banget jatuhnya. Yang menyebabkan banyak banget korban jiwa. Ya bayangin aja di tengah situasi dan kepanikan di dalam stadium yang ditembakin gas air mata ini. Selain pastinya panik ya otomatis orang kan itu pasti panik dan pengen buru-buru keluar dari situ. Kalau nggak pedih, nah lagi ricuh sebegitu banyaknya penonton yang pada pingin keluar, tapi kan pintu keluarnya itu nggak bisa langsung mengakomodasi seluruh orang nih dari bangku penonton buat keluar, jadinya tuh banyak kejebak karena desek-desekan, yang jadinya juga banyak yang keinjek nggak selamat. Karena kabarnya gas air mata tadi tuh nggak cuma ditembakkan ke arah penonton yang pada turun ke lapangan tadi, tapi juga ditembakkan ke para penonton yang duduk di tribun. Pokoknya data terakhir yang gue baca sewaktu video ini tuh dibuat, itu korbannya udah sekitar 174 orang, gengs, yang nggak selamat ya, dan yang luka-luka tuh sekitar 280 orang. Bayangin sebanyak itu apa nggak ngeri? Sampai-sampai hal ini telah menjadi sorotan dunia, karena ini ada sebuah pertandingan sepak bola, tapi kok bisa menelan nyawa banyak orang sebegitunya? Apakah worth it? Ya jelas jawabannya sangat enggak lah. Dan hal yang di-highlight dalam kasus ini, itu adalah penggunaan gas air mata tadi tuh, yang ditembakkan di dalam stadion, bukan di luar stadion, yang ternyata seharusnya memang tidak diperbolehkan dalam keamanan organisasi sepak bola FIFA, di mana fungsi dari gas air mata, itu kan pada intinya, untuk membuat orang-orang ini sementara nggak berdaya, karena ya iritasi mata, nggak bisa ngelihat, iritasi mulut, tenggorokan, paru-paru, dan kulit juga. Memang efeknya bisa sementara aja buat sebagian orang, tapi hal itu juga bisa fatal di orang-orang tertentu yang mempunyai kondisi-kondisi khusus. Ya bisa cacat permanen sampai hingga meninggal.
buat sebagian orang juga. Makanya di FIFA hal itu tuh sudah dilarang dan merupakan pelanggaran kode keamanan. Soalnya memang dinilai berbahaya banget buat penonton. Lagi ricu begitu masih di dalam stadion nih. Mau keluar pintu keluarnya juga desek-desekan, matanya perih nggak bisa ngelihat. Ya udah Allahualam chaosnya. Jadi di sini tuh ada hal yang dipertanyakan mengenai regulasi dari tindakan tersebut. Dan sekarang FIFA itu telah mengirim tim investigasinya ke Indonesia terkait dengan hal ini ya gengs. Kasusnya ini pun masih diinvestigasi karena ya udah jadi berita dunia juga. Ini pokoknya bener-bener miris sih ya dengernya. Karena kok bisa sampai seperti ini? Padahal lagi-lagi di sini judulnya bukan bentrok antara dua supporter loh. Lah tapi kok endingnya lebih-lebih daripada itu. Padahal kalah hari ini bisa menang esok hari. Tapi kalau mati hari ini, nyawa nggak akan bisa kembali. So itu guys berita update kali ini. Yang maaf banget kalau ada salah-salah kata ya. Sekali lagi kita doakan buat para korban supaya bisa tenang. Dan semoga juga nggak terjadi lagi deh hal-hal yang menyeramkan seperti ini hanya demi nonton sepak bola. Bener-bener nggak sepadan banget gitu rasanya. Karena banyak juga pastinya korban-korban yang istilahnya apa ya, nggak bersalah, bukan oknum-oknum yang membuat kericuhan, tapi harus menanggung resikonya juga. Kan, aduh, miris banget. Lagi-lagi maaf banget kalau ada salah-salah kata, langsung aja dikoreksi di kolom di bawah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.